ini ada Teh Afira. Teh Afira juga sama-sama dari alumni SMA 25. Teh Afira, salam kenal dulu Teh Afira ke teman-teman yang lain. Halo teman-teman, thank you udah meluangkan waktunya ya. Karena aku mau ajak kalian jalan-jalan. Nah, eh, dari Teh Afira gimana? Ada yang mau dimasukin lagi teman-temannya atau ada yang masih tunggu? Oh enggak, ini personal project udah. Oke, oke. Kalau gitu kita mulai aja teman-teman. Seperti biasa kita mulai dengan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang teman-teman. Terima kasih telah menghadiri undangan dari aku. Ini untuk pertemuan kedua kalinya. Yang pertama offline dan yang kedua online bersama aku dan aku juga membawa partner seperti yang aku uh, janjikan dan aku usahakan. Ya dijanjikan sebenarnya tapi aku bisa usahakan kalau misalnya ada event-event seputar lingkungan ataupun ada event-event yang atau misalnya ada yang pengetahuan yang kalian inginkan aku coba bisa hadir sebisa aku dan semaksimal yang aku bisa juga. Uh, Sebelum kita mulai, angka baiknya kita berdoa dulu. Semoga cara atau misalnya ngobrol-ngobrol santai malam udah masih siang. Siang hari ini kita berjalan lancar dan dimudahkan. Pakai berdoa dimulai. Oke, amin. Itu Firda dan Abian lagi pada di jalan. Hati-hati ya di jalannya. Oke, sebelumnya supaya kita saling mengenal lagi, boleh dong ini dari Teh Afira. Sebelum kita mulai, boleh di introduce yourself dulu. Jadi perkenalan Teh Afira seputar dirinya, ya, akhir dari mana, teman-teman dari Waduh, Ekopep juga kan kepo. Teh Afira waduh, waduh, itu waduh. asal dari mana, udah gitu di SMA 25 dulu ambil jurusan apa, Aduh, aduh, sama aduh. di 25 pernah ngapain aja sih, apakah pernah ikut eskul atau dan lainnya, sama seputar sekarang lagi kuliah jurusan apakah atau gimana, boleh Panjang deh. banget. Aku Ya nggak bebas dibayar. nggak apa-apa lah ya, Aku gak kita nyangka seformal ini loh. Dia nggak nggak nge-briefing aku formal akan banget seformal ya, ini. nggak formal banget, kita santai aja. Suara aku kedengeran kan tapi ya. Soalnya aku dua device gitu, laptop aku nggak bisa. Suaranya aman ya? Oke, salam kenal semuanya. Izin, aku Alvira. Sekarang aku lagi kuliah semester akhir di Telkom University ya, di Bojong Soang. Dulu aku di 25-nya seangkatan sama Azhar, aku ambil IPS. Dulu aku ikut OSIS sama 25 jurnalis. Sekarang namanya apa sih sama kan 25 jurnalis? Udah, gitu aja. Dan intinya aku udah gak sabar sih mau ngajakin kalian jalan-jalan ke tempat tugas akhir aku gitu. Oh, oke. And fun fact, jadi THVR ini dia suka banget sama jalan-jalan. Jadi kalau misalnya kalian dapat ketemu THVR, oh siap-siap aja nih. Kalau misalnya ada channel untuk jalan-jalan, kalau misalnya kalian bisa masuk, nanti diajakin. Ya THVR ya. Too much. Enggak. Oke. Itu supaya gak kaku aja, teman. Sorry kalau misalnya pembawaan aku kelihatannya agak formal. Kebiasaan untuk formal. Jadi tapi di obrolan kali ini kayak biasa aja, kayak pertemuan pertama juga bersama aku. Jangan terlalu formal lah. Santai aja, jadi kalian gak usah takut, gak usah uh, segan kalau misalnya ada yang mau bertanya atau misalnya kalau ada yang ditanyakan. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja serahin ke Teh Fira yang bakal ngejelasin nanti campaign-nya itu bakal gimana dan sebenarnya kenapa sih alasan untuk undang Eco Vibe-nya. Boleh Teh Fira langsung aja. Oke, thank you Azan. Thank you teman-teman udah join Zoom ini. Tapi sebelum aku share campaign seperti apa, aku pengen tahu dulu teman-teman itu Eco5 itu apa? Terus kalian lagi butuh apa? Sama jumlah anggota kalian tuh ada berapa? Aku boleh tahu itu dulu nggak? Firman, Firman. Oke, jadi gini Firman teh. bersabda. Jadi gini teh. Eco Nah, Vibe itu adalah organisasi yang bergerak di bidang lingkungan teh. Nah, kenapa awal mulanya itu diciptakan karena founder atau penemu atau saya dengan teman-teman tuh melihat bahwa di 25 tuh banyak banget hal yang bisa dikembangin. Tapi gak ada yang bisa mewadahi hal itu. Makanya
akhirnya aku dengan teman yang lainnya membuat Eco Vibe teh. Terus di Eco Vibe ada 3 divisi. Pertama ada sanitasi drainase, yaitu dia wewenangnya di mengurusi perdrainasan 25 saluran air. Terus ada organik. Nah, organik dia sekarang tuh fokusnya di membuat pupuk organik dari sampah daun. Lalu ada Peltana, pelihara tanam rawat, yaitu dia berfokus pada area lingkungan hijau atau tanaman-tanaman gitu di 25 teh. Untuk sekarang anggota Eco Vibe udah ada 35 orang teh. Oke. Terus sejauh ini apa sih yang pengen kalian kembangin? Kalian lagi butuh apa gitu? Misalnya lagi butuh pelatihan apa gitu, atau mungkin lagi pengen lihat budidaya maggot atau apa, atau emang mengalir aja, it is what it is gitu. Oh iya Teh Afira, mungkin habis ini nanti setelah pertanyaan yang Teh Afira sampaikan, coba kita kenalan juga ya sama teman-teman Eco Vibe-nya ya, biar nanti Teh Afira nggak jauh kamu atau misalnya itu, nanti bisa ini ya, bisa bisa saling kenal juga gitu kan, langsung nyebut nama, oh ya ini Firman, ini yang lagi depan Firman, nanti siapa namanya siapa. Oke. Oke, sorry banget, sorry. Oke. Oke, ini Firman lagi nyari jawabannya nih, lagi bingung. Tapi kalau misalkan nggak ada terus kalian mengalir gitu aja juga nggak apa-apa sih. Aku cuma pengen tahu supaya nanti pas udah nyampe desa atau sebelum nyampe desa bahkan aku bisa ngarahin kalian ke tempat yang emang sesuai gitu sama listnya kalian, itu sih poinnya. Atau kalian apa aja? Atau misalnya gak usah dibuat-buat ya Teh, jawab jujur aja, misalnya kalau lagi masih bingung bingung nggak apa-apa, tapi kalau misalnya utamanya Eco Vibe Boleh, ini ke arah lingkungan, ya udah jawabnya lingkungan ya Teh gitu. boleh. Paling kalau untuk divisi organik mah butuh ini sih pematerian tentang atau butuh materi tentang gimana cara mengolah sampah organik yang dari daun khususnya yang bisa diterapin di lingkungan sekolah juga. Terus Oke, kalau untuk peltana sih kita butuh materi tentang membudidayakan tanaman khususnya di hal stek. Gimana Belmi? Peltana terdengar gak Belmi? oh, Ya, Belmi terdengar. bagian apa tadi, Montana? Ya, Ketua Montana. divisi Peltana itu pelihara, penataan, dan penanaman. Nah, di sini itu kita masih bingung bagaimana cara memperbanyak tanaman dan gimana cara merawat tanaman dengan baik dan benar gitu. Jadi masih minim informasi tentang tanaman. Oke, thank you. Suaraku jelas kan? Ya, kenceng-kenceng banget. Nah, terus deh kalau untuk divisi sanitasi gunakan biopori. Soalnya kita udah ada rencana nih pengen ada biopori, tapi dana dari sekolah tuh belum turun-turun. Sedihnya. Emang jangan mengharapkan di situ ya guys. Oke. Ini sosialisasi apa nih? Jai. Salam kenal Jai. Kamu lagi ada Zoom juga? Oke, nggak apa-apa ya, sambil share screen-nya sosialisasi sebelah, nggak apa-apa. Aku izin respon juga. Oke, sudah aku tampung, udah aku catat. Aku juga masih mengenal desa ini potensinya ada apa aja, tapi yang jelas sepertinya ada beberapa hal kayak budidaya tanaman itu ada, kita namanya kelompok wanita tani Rancage, yaitu
ibaratnya jantungnya Desa Wisata Cibiruetan, karena itu bagian ketahanan pangannya ada di situ. Nah, untuk yang lain-lainnya, aku akan coba share ke tour guide yang ada di sana, PIC yang di sana. Semoga keresahan-keresahan kalian ini bisa terjawab pas kalian nyampe ke sana gitu ya. Aku tampung dulu. Thank you. Nah, terus ini udah kelar, Zar. Belum kelar sih, maksudnya Azar tadi mau masuk dulu. Mau ngapain kita? Kenalan lagi. Oke deh, sorry banget dipotong lagi. Tadi kita lupa kenalan nih dari teman-teman Eko yang ada di sana di satu ruangan sama Firman, dan juga ada yang beda-beda nih lagi di tempat yang berbeda. Boleh saling kenal juga siapa namanya, mungkin apa ya yang bisa dikenalin sama teman-teman Eko. Mungkin lebih ke nama, kelas, sama divisi apa kali ya, kan tadi saya kira udah kenal juga sama divisinya. Oke, siapa dari sini dulu? Kang Teh kembali memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Firman Nugraha dari kelas 19 sebagai ketua Eco 5. Mbak yang lainnya. Dari siapa? Aku dulu. Ya, Assalamualaikum Kang. Aku izin perkenalkan diri. Oh ya, Kang Teteh izin. Aku Ahmad Sidik Zakaria, atau bisa dipanggil Sidik, dari Divisi Sanitasi Drainase. Aku dari kelas 19 juga. Assalamualaikum, Kang Pep. Perkenalkan, aku Aliani Febrianti dari kelas 19. Aku Kinanda Ismail dari kelas 19. Kita di sini sebagai divisinya sebagai benda-benda. Terima kasih. Assalamualaikum. Halo, Kang. Assalamualaikum. Halo, Kang Pep. Perkenalkan, nama saya Haura Alia dari kelas 19. Di sini aku sebagai Tekupdes. Nama aku Nisa Nabila Hadiana, biasa dipanggil Nisa, dari kelas 19 juga. Aku juga sama Tekupdes. Tekupdes. Oh, Tekupdes Teknik Publikasi dan Desain. Sebentar. Halo kan kita semuanya, perkenalkan kembali, nama aku Trinata Wayu Hidayat, biasa dipanggil Trinata. Aku dari tim sanitasi drainase. Aku dari kelas 19 juga. Terima kasih. Next, Jai aja deh, Jai. Sekalian klarifikasi, Jai, sosialisasi apa sih tadi? Ayo, durasi, ayo. Let's go, lanjut. Selanjutnya yang belum. Ada lagi yang belum kenalan? Jai, kenalan Jai. Ini nih, Bandung well banget, Jai. Let's go, Jai. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fajar Maulana, dipanggil Jai. Kemarin kalau nggak salah panggilannya Pak Aceh. Kok sekarang jadi Fajar? Kemarin mah Pace, sekarang mah Jai. Oke ya, nggak bisa lanjut apa-apa. Ini udah berarti ya semuanya. Oh, Belmi.
Halo Kang Teteh, izin perkenalkan diri. Nama aku Belmiro Marakbar dari kelas 15. Di sini aku ketua dari divisi Pertana, Kang. Teteh, izin. Maaf tadi lupa perkenalan diri. Chill. Aman-aman, santai aja. Oke, ini Kansa, Rahma, sama Elvina bisa on. Siapa aja sih nggak bisa on? Tadi ada yang lagi di jalan, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa deh yang lagi di jalannya. Hati-hati ya Oh teman-teman. ya, Rahma. Rahman. Assalamualaikum, Akang Teteh. Sebelumnya, ini kedengeran nggak ya? Oh, kedengeran banget jelas. Oke. Jelas parah. Aku Rahma dari kelas 15. Di sini aku sebagai ketua organik. Maaf sebelumnya ini aku baru datang jadi baru bergabung. It's okay. Thank you. Oke. Oke, mantap. Sisanya mungkin lagi di jalan. Kalau lagi pada di jalan, boleh lanjut aja Teh Afira. Oke, kalau gitu tadi aku udah dapat infonya sedikit dari Firman. Karena aku izin share campaign aku ya. Yang jelas aku ingin mengajak kalian jalan-jalan. Tapi sebelumnya, kalau misalkan keresahan kalian yang tadi ternyata nggak dapet jawaban di desa aku, tapi kalian dapetin ilmu lain yang seputar lingkungan, kalian bersedia nggak? Will me approve. Oke. Oke. Kalau gitu lanjut. Takutnya aku udah ngomong panjang lebar, kalau nggak jadi kan, haus gitu. Oke, aku izin share screen ya. Duh, pembayaran Anda gagal. Oke, udah kelihatan belum share screen-nya? Share screen-nya aman ya? Kelihatan, Leh. Oke, suara aku juga aman ya. Kalau gitu aku izin ini agak satu arah. Karena aku izin menjelaskan campaign-nya dulu. Oke, selamat datang di Jelajah Inspirasi. Ini adalah campaign yang akan dibuat dalam 2 bulan ke depan ya, kurang lebih sampai awal Mei. Di mana aku ingin mengajak orang-orang, atau khususnya sekolah, komunitas, ya udahlah sekolah sama komunitas aja sih yang paling aku tuju untuk pergi ke desa wisata Cibiruetan. Kenapa? Karena di Dewitan itu mereka punya potensi industri, alam, budaya, pertanian dan peternakan sama prestasi. Teman-teman boleh stalk Instagramnya di @desawisata_Cibiruetan. Tapi itu Instagramnya emang baru kita rintis, jadi feeds-nya masih agak berantakan. Untuk itu juga campaign ini ada supaya orang-orang lebih terbayang apa sih potensi wisata yang ada. Nah, intinya jelajah inspirasi ini pengen ngajakin teman-teman semua, generasi muda, komunitas, pelajar, untuk belajar langsung di kehidupan desa yang atraktif, kreatif, dan produktif. Karena di sana tuh potensi desanya emang benar-benar gak ada yang dibuat-buat. Jadi apa yang ada di desa, ya itulah yang dia jual. Jadi benar-benar otentik gitu. Dan adanya campaign ini, kita pengen teman-teman dapetin inspirasi dari desa, terus membawa pulang kreasi ke tempatnya masing-masing. Karena di satu sisi kita butuh banget, karena kita masih rintisan juga, kita baru lahir di tahun 2022, kita butuh banget testimoni, publikasi, dan kolaborasi, utamanya dari akademisi, dan kita juga sadar pasti teman-teman butuh pengalaman dan mendapatkan insight baru dari tempat yang nggak sekolah-sekolah lagi gitu kan. Dan kabar baiknya adalah campaign ini for free, alias semuanya, semua biaya, bukan biaya sih, ya semua paket wisata yang ada di sana yang akan disesuaikan dengan listnya teman-teman itu gratis. Nah, tadi udah kelihatan ya kalau tadi buat teman-temannya apa, buat kitanya selain kolaborasi dan testimoni, untuk angkanya sendiri kita pengen banget, karena aku di bagian sosial media ya, jadi aku pengen banget nambahin at least 50 followers lah ya di Instagram, meningkatkan brand visibility Cibiruetan sama naikin reach-nya Instagram ini. Sebelumnya, teman-teman udah tahu belum sih kalau di Cibiru itu ada desa wisata? Tahu. Udah tahu, tapi kenapa nggak ke sana? Dekat rumah aku. Oh iya, Iya. bagus dong dekat. Tapi Iya, udah pernah belum berwisata ke sana? Belum Bener, pernah. Cileunyi.
Belum Iya, pernah. tapi Oke. Such a good things ya. Semoga kalau teman-teman setuju, ayo kita ke sana. Sekarang juga enggaknya sekarang. Nah, terus habis itu aku pengen dari campaign ini kita nunjukin kalau Desa Wisata Edukasi Ciberwetan itu tempat belajar yang menyenangkan. Jadi bukan cuma rekreasi biasa, tapi di situ kalian bisa memetik inspirasi dan bawa pulang kreasi itu sih. Pokoknya kalimat inspirasi dan bawa pulang kreasi adalah dua kata yang pengen banget aku tunjukin lewat campaign ini gitu. Nah, nantinya ini kan tadi teman-teman bisa datang ke sana for free. Sebagai feedbacknya untuk kita, nanti di sana teman-teman akan kita ajak ke DTW atau daya tarik wisata yang spesifik sesuai bidangnya. That's why di awal aku tanya dulu teman-teman ini minatnya kemana dan lagi butuh apa, supaya itu nyambung. Nah, nanti dari info yang tadi aku komunikasiin dulu ya ke orang desanya supaya lebih fix gitu, kalian akan dibawa kemana. Nah, nantinya sambil berwisata, sambil dapetin ilmu, teman-teman sambil bikin konten yang menarik dari sudut pandangnya teman-teman aja. Tahu kan suka ada UGC yang muncul di TikTok gitu kan? Pernah lihat kan? Pasti nggak mungkin enggak sih. Dan ini simple aja, teman-teman nantinya dalam satu komunitas, which is ini Eco Vibes tinggal bikin satu video berdurasi 60 detik yang diupload di Instagram. Terus nanti di sananya kita bikin konten bareng. Terus nanti postingannya kita kolaborasiin di Instagramnya Eco5 dan di Instagramnya Desa Wisata Edukasi Ciberwetan. Kurang lebih ini brief spesifiknya lah ya, bisa dilihat. Kita bakalan pakai media Instagram, nanti dibikinin Instastory sama Reels, satu aja kok, satu komunitas, satu aja. Durasinya 60 detik. Terus aku nggak mau nge-brief teman-teman apapun itu, pokoknya dibuat seorganik mungkin. Kalau misalnya ada yang jelek-jelek, tapi jangan di-upload ya. Pokoknya upload sisi-sisi menyenangkannya aja. Dan nanti ada dua call to action, satu call to action yang bisa teman-teman pilih sebagai kesimpulan dari akhir video untuk menjawab pertanyaan kenapa komunitas lain harus mengunjungi Dewitan dan atau apa hal yang paling menarik selama kunjungan yang teman-teman selama kunjungan itu berlangsung gitu. Nah, kalau misalnya sekarang udah deal atau teman-teman mau diskusiin dulu, nanti kita bisa atur tanggal dan jadwal karena aku juga nggak ngerti jadwalnya kalian ya. Kalian kan lagi puasa suka liburnya lama ya. Nah itu one things yang perlu di highlight tentang jam. Dan nantinya sebagai feedback teman-teman ngasih report, bukti report selain unggahan di Instagram, insight-nya juga dikasih ke kita. Gitu, jadi gitu aja sih kurang lebih overview dari campaign-nya. Kalau ada yang mau ditanyain boleh banget karena ini masih secara umum ya belum spesifik ke Eco5 gitu dari aku. Semoga kebayang ya. Open discussion sekarang dari segi feedback teman-teman apakah ini menarik dan dari segi jadwalnya teman-teman gitu. Ya, Teh, jadi ini ada yang mau ditanyain nih dari rekan-rekan. Gimana? Boleh. Open discussion ya guys, jangan ragu-ragu. Jadi katanya kita tuh pengen tahu si tempatnya ada apa aja, terus kita bakal berkegiatan apa gitu. Ya, di sana. Oke. Ya, kalau kita ke sana. Supaya apa guys? Kamu Teh? Supaya apa? Supaya kita apa guys? Enggak bakal dapat apa kalau misalnya kita ke sana, bukan maksudnya. Oke, tadi kurang jelas ya berarti. Oke, jadi nanti kalian akan diajak untuk berwisata ke sana yang listnya disesuaikan dengan listnya kalian, yaitu lingkungan ya. Sebenarnya udah fix masuk banget sama kalian itu, kalian akan diajak ke industri maggot sama pengelolaan limbah. Ini tuh sih yang paling fix dan cocok untuk kalian. Nanti di sana kalian bisa praktikal ngelihat kayak gimana sih bikin ekoenzim. Terus kalian nanti lihat apa budidaya maggot itu sih yang sekarang bisa aku offer ke kalian yang karena itu udah paling fix bisa dilakukan. Nah untuk tambahan-tambahan lainnya kayak tadi kalian ada permasalahan apa merawat tanaman, mengelola drainase itu aku
komunikasiin dulu ke orang desanya karena aku belum dengar sih kalau ada potensi itu di sana. Oh ya. Oke. Ada lagi nggak? Oke, terjawab. Terima kasih. Sama-sama. Untuk foto-fotonya belum aku bisa tampilin soalnya nggak ada. Aku lagi minta ke desanya dulu ya. Karena makanya campaign ini ada karena kita butuh banget liputan-liputan yang nyata gitu loh. Yang ada turisnya. Nah, mungkin satu lagi yang perlu di-highlight tadi, for free ya, batasan free-nya itu adalah semua kegiatan yang ada di sana, itu gratis dari tour guide-nya, terus kunjungan ke tempat-tempat atraksinya itu free. Kalian nggak usah mengeluarkan uang sepeser pun. Kalian cukup akomodasi untuk sampai ke desa, sama kalau kalian mau makan, yaitu jadi tanggungan kalian ya. Pokoknya batasan free dari kita itu adalah tour guide dan fully kunjungan di sananya free. Adakah lagi yang mau ditanyakan terkait campaign ini? Aku mau minta feedbacknya juga ya nanti. Ayo teman-teman jangan takut salah ya kalau misalnya mau bertanya karena di sini kalau kalian bertanya nggak ada jawaban salah dan nggak ada jawaban benar gitu. Jadi Mereka apapun masih pertanyaannya, diskusi deh. oh ya lagi diskusi ya. Pokoknya apapun pertanyaannya yang kalian jawab, bakal kalian tanyain nanti bakal Afira jawab. Dia sekarang menjadi narasumber hari ini. Asal jangan nanya soal teknis IPA, ilmu pengetahuan alam, saya nggak bisa. Itu nanti tanya di kampung aja. Saya nggak bisa. Boleh izin nanya? Boleh banget. Rencananya kalau misalnya jadi ke sana, kira-kira hari apa dan tanggal berapa? Nah, itu kita fleksibel mengikuti kalian. Kalian boleh offers dulu ke kita karena sebenarnya kalian ini adalah KOL kita ya. Ibaratnya kalau bahasa kerennya kalian ini key opinion leader. Kalian influencernya kita. Kalau untuk tanggal, boleh di offer dulu aja tanggalnya ke kita. Nanti kita bisa bantu sesuaikan dengan jadwal orang desanya juga. Tapi saran aku sih kalau misalnya kalian bisa pas puasa ini, boleh banget di bulan awal Maret gitu ya. Kalian bisa infoin ke aku dari sekarang sih mau tanggal berapa, mau jam berapa. Kalau mau weekend juga boleh, tapi aku rekomen weekday sih kalau kalian nggak sekolah mah. Terus kalau misalnya kalian punya acara yang udah fix gitu misalnya, kalian tuh mau ada bukber, nah itu bisa disesuaikan aja, barangkali mau bukber di Dewitan, mau silaturahmi di Dewitan. Oke, Afira aku coba mau izin menanggapi juga nih. Nanti kira-kira teman-teman Eco5 perlu ngasih berapa opsi ke Teh Afira. Kan kalau misalnya satu opsi doang, takutnya ternyata Teh Afira nggak bisa di tanggal sekian. Nanti kan Eco ya berarti harus diskusi lagi. Nah, kira-kira enaknya dikasih berapa opsi? Apakah dua opsi? Misalnya tanggal sekian dan tanggal sekian untuk Eco5-nya bisa. Atau misalnya tiga opsi contohnya. Berapa nih Teh Afira yang dibutuhin? Oke, boleh. Dua opsi kali ya, di weekend dan di weekday. Boleh kayak gitu. Sebenarnya untuk tanggal dan waktu nggak harus kalian jawab sekarang. Kalian bisa diskusiin dulu. Apalagi kan ini nggak ada Bu Melani ya. Aku juga maaf banget belum sempat ketemu Bu Melani. Tapi sebelumnya aku udah chat Ibu sih. Dan Azhar juga udah ya, udah approve ya sebenarnya dari Bu Melani. Jadi ini kalian boleh diskusiin dulu. Paling sekarang soal teknis aja sih, kayak tadi kan ada barter di mana
kalian ke sana for free dan kalian harus bikin konten ke kita gitu. Kira-kira itu offers itu aman nggak di kalian? Untuk apa teh? Apa maksudnya teh? Untuk bikin konten? Kalau untuk bikin konten masih aman, aman aja sih teh. Oke, berarti semua yang aku jelasin tadi kalian deal ya? Ya untuk ini kan pertama teh kita yang harus kita kasih ke mereka itu adalah kontennya. Pertama konten. Betul. Selain konten apalagi teh? Konten dan talent untuk di sana kita bikin konten bareng. Intinya konten-konten aja sih. Oke. Oke. Mungkin soal teknisnya gini ya, aku remind lagi. Jadi kalian buat konten 60 detik di Instagram Eco5. Kalian yang post nanti dikolaborasiin di Instagramnya Ciberwetan. Nah, setelah itu semua anggota yang hadir ke sana wajib repost postingan itu ke Instastory. Terus nanti reportnya bisa kalian screenshot dan satu mungkin bisa di Canva atau di Google Drive aja untuk aku tahu insight-nya seperti apa buat aku analisis insight-nya apakah campaign ini works atau enggak gitu untuk dilanjutin ke depannya gitu. Bisa teh, bisa. Oke. Untuk kesananya paling kita ada setiap divisi itu pasti ada perwakilannya teh. Jadi kayaknya kita juga gak bakal bisa semuanya sih. Ada perwakilannya gitu teh. Oke. Dapat materi. Iya. Jadi gak full banget 35 orang. Oke. Noted. Kalau informasi dari aku sih udah segitu aja. Yang penting kalian tahu overview campaign-nya seperti apa, kalian dapat apa, dan kalian harus ngapain, benefitnya untuk kalian apa. Paling untuk follow up-nya, untuk jadwal ya, itu kan aku mau menyesuaikan kalian, disiapin aja jadwal, kalau weekend kapan, kalau weekday kapan, sama jumlah orang yang akan turun, nanti biar aku bantu siapin untuk di sana. Nanti paling aku minta kontak PIC, 1 atau 2 orang, untuk aku masukin ke grup, buat kita koordinasinya gampang. Siap teh. Kira-kira siapa tuh Firman? Paling ya ini sih teh. Aku Firman sama lagi. Sekre paling. Aku sama Oke. Sekre. Oke. Kalau dari kalian ada lagi yang mau didiskusin seputar campaign ini? Tapi sebenarnya jangan dianggap ini campaign banget ya, kayak terlalu berat gitu, kayak pamrih banget. Anggap aja jalan-jalan sambil bikin konten udah gitu. Karena aku cukup percaya diri ngajakin kalian, satu, niche-nya cocok sama Dewitan. Yang kedua, Instagram kalian cakep sih. Terus aku nggak nyangka juga ini yang join Zoom-nya banyak ya. Top. Ini banget. Ini apakah masih diskusi atau udah cukup? Oke, ada lagi nggak nih? Tanya aja nggak apa-apa, sebanyak-banyaknya Teh Afira sih, untuk menjawab pertanyaan. Ya, Teh Afira ya. Tapi kalau boleh tahu, kalian tuh liburnya kapan aja sih pas puasa ini? 2 minggu teh. 2 minggu? Ih, lamanya. Sampai kapan berarti? Sampai akhir Februari?
Lupa teh kapannya teh. Liburnya sampai tanggal berapa? 28. Aman ya guys? Kalau begitu. Kalau untuk di bulan puasa mah kita belajarnya cuma 3 hari teh, terus ada sunlight seminggu. Iri banget. Ya Nah serius. itu gimana? Lupa demi apa kalian cuma 3 hari. Ya teh karena ada kelas 12 yang ujian juga kalau nggak salah. Betul. Oh, ini ya bertepatan dengan ujian sekolah. Iya. Nah itu. Ini loh. Kalau tanggalnya, kalau aku minta tanggal ke kalian minggu depan aman nggak? Pokoknya Tanggal minggu depan kita liburnya teh. fiksasi tanggal. Tanggal liburnya. Maksudnya tanggal ke sana, tanggal ke desanya, tanggal kunjungannya. Bisa teh. Oke, titip. Kalian ini akan diskusiin ke Bu Melani juga kan? Iya teh akan disusun ke pembina-pembina divisi. Oh banyak ya? Ada 3. Wow, boleh tahu nggak siapa aja? Ada Bu Melani, terus Bu siapa itu teh? Iya, astagfirullah, tega banget Firman. Ih, parah banget. Ada Bu Melani, Bu Lydia, Ibu Anggia, sama Ibu Lilis gitu. Oh Iya, my God. 4. Tapi kami teh masih masih kurang jelas pembina keseluruhannya siapa teh. Ya udahlah. Maksudnya aku takutnya aku kurang perizinan ke sekolahnya. Aku harus izin ke siapa ya enaknya ya? Ke siapa ya? Paling ke Bu Melani juga kayak aman sih teh. Aman ya? Ke Bu Melani. Iya sih udah bilang ke Bu Melani, ya udah. Paling nanti dari saya nanti nyampein ke pembina divisi sama ke kita tuh seringnya koordinasi ke sarana prasarana Bu Nina. Oke. Soalnya kan kalau bagaimanapun pasti mereka nanti akan bertanggung jawab atas kalian ya, either in the good way or the bad way gitu. Takutnya aku nggak enak aja. Oke, kalau gitu noted. Oh iya, terus kalian punya ini nggak? Rekomendasi komunitas lain yang niche-nya sama kalian, bidangnya sama kalian? Kalau di sekolah lain tuh sekolah ini teh. Boleh bebas di mana aja. Sekolah lain Greenify paling SMA 12. Oke, aku catat. SMP Eco School, SMP 48. Oh iya, pernah ya kalian collab sama mereka ya? Iya. Greenify, Eco School, apalagi ya? Itu aja sih yang baru tahu, cuma 2 aja. Oke. Barangkali aku bisa reach mereka juga. Thank you infonya. Iya. Nah. Oke, kalau dari aku sih berarti kesimpulannya kalian deal, kalian mau diskusiin dulu tanggalnya, nanti tolong diinfoin ke aku minggu depan, tanggalnya tanggal berapa, sambil nunggu info dari kalian, aku sambil bikin grup, minta kontaknya Firman sama sekretarisnya ya. Siap teh, nanti disampaikan sama Kang Azhar teh. Oke. Nah, dari kalian aman? Apa ada yang mau didiskusiin lagi seputar jalan-jalan ini? Berarti teh dari kira-kira kalau waktunya nih dari jam berapa sampai jam berapa tuh teh? Kira-kira. Nah, durasi ya? Ya. Durasi mungkin 2-3 jam kali ya aku setnya. Aman.
Iya. Kalian akomodasinya rencananya gimana tuh transport ke sananya? Bawa motor? Ada yang bawa motor, ada yang rencananya pengen pakai mobil atau angkot. Boleh. Angkot sih direkomendasikan boleh, soalnya biasanya mereka juga sewain angkot buat orang-orang yang datang ke sana sih. Dari pihak desanya. Dari pihak desanya kalau kunjungan yang umum ya. Kalau misalnya Boleh kalian tuh. mau kita bantu juga boleh sih, kabarin aja. Tapi biasanya angkotnya tuh startnya emang dari bawah, dari pintu masuk bawah gitu. Dari gate, apa sih namanya? Ibaratnya gate kompleknya, tapi bukan komplek gitu sih. Oh, jadi nanti kita harus jalan dulu. Mm-mm. Kalau naik motor sebenarnya lebih fleksibel, cuman kalau misal kalian mau kita bantu buat charterin angkot gitu biar kalian bareng-bareng juga kabarin aja. Siap, Teh. Oke, clear ya kalau begitu. Ya, Teh. Sip. Udah, berarti diskusi ini kalau dari aku sebagai PRC campaign ini sudah selesai. Thank you buat waktunya dan antusiasnya. Sarah nih, sampai ketemu nanti. Kembali ke Azan. Terima kasih. Teman-teman jangan keluar dulu ya, teman-teman. Jangan keluar dulu. Aman. Oke, saya kira terima kasih buat penjelasannya. Sebelumnya mungkin kita foto bersama dulu kali. Jadi boleh yang belum on cam, yang bisa on cam, boleh on cam dulu. Tapi kalau nggak bisa on cam, apa? 30 detik dari sekarang. Sabar pakai kerudung dulu. Aduh, Ya si Allah. Fajar pakai kerudung. Biar soleha. Sok atau mana? Kalian tuh seragamnya seragam baru ya? Kayak nggak punya seragam kayak gitu aku. Iya, kayaknya. Buat kelas 10. Bagus Untuk ya, kelas 10 pakai warna putih. bagus. Askeun. Yuk, Si Astagfirullah. Fajar. Fajar, coba kuku. Apa sih Fajar Surbo itu? Udah, foto dulu. 1, 2, 3. Udah. Belum satu kali lagi dong. Ya, kan gitu sih kalian. Kalian ada gaya apa sih? Gaya yang eco vibe banget. Gini. Gini, kok gini? Oh gini, Oke. ya gini. Nunjuk sama gini. Kalian Gini Oh, ya nunjuk udah. mata, nunjuk mata. gini. Oke, mata dulu ya. Masuk mata dulu aja. Mata dulu. Ini mata dulu. 1, 2, jelek Cak. Matanya nggak bisa. 1, 2, 3. Oke, yang ini sekarang. Oh, Si Fajar. Si Fajar riuhnya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Nanti aku kirim ke Azan. Balik lagi. Oke. Udah beres ya sesi fotonya, Teh Fira? Udah, clear. Nanti Oke. kita lanjut di grup ya. Ya, teman-teman berarti tadi kan udah dengerin penjelasan dari Teh Fira ya. Seperti yang aku bilang, apakah aku udah pernah ngomong atau belum, aku lupa. Kayak yang aku bilang kalau misalnya aku otaknya Dori, jadi mohon maaf kalau misalnya kadang-kadang lupa, tapi emang seringnya lupa. Dori itu kan otaknya kecil ya, jadi emang kadang sering lupa. Jadi kalau misalnya apapun itu nanti ilmunya tentang lingkungan, ambil aja dulu teman-teman, siapa tahu memang berguna dan itu pun bermanfaat, mau itu buat grup, buat organisasi ataupun buat diri sendiri, pasti ilmunya apapun itu pasti berguna. Dan salah satu pun tentang maggot yang ada aku pernah mention sebelumnya, maggot ini salah satu pengolahan sampah yang bisa kalian gunain juga nanti kalau misalnya udah di desa wisata, boleh coba diserap ilmunya sebanyak mungkin. Nah, si maggot ini bisa salah satu solusi untuk pengolahan sampah untuk yang sisa makanan. Dan kan aku dengar kalian ada lagi ini juga ya, darusan. Nah, nanti maggot ini bisa jadi salah satu investasi kalian juga untuk sumber dana di Eco5. Jadi aku berharapnya ya semoga nanti kalian bisa serap ilmunya
dengan baik dan juga banyak. Ntar di sana mungkin kalau misalnya ada pertanyaan boleh tanyain aja ya Teh Afira ya ke tempat desa wisatanya. Jadi gak menutup Betul. kemungkinan untuk kalian bertanya. Jadi apapun ada yang gak ngerti tanyain aja supaya kalian bisa ngerti. Dan ya yang namanya belajar, proses belajar pasti ada salah-salahnya. Jadi it's okay kalau misalnya kalian salah, asalkan ya jangan takut salah gitu. Berani untuk bertanya, berani untuk menjawab, itu udah bagus. Dan orang yang sukses itu pastinya orang yang belajar dari kesalahan. Mungkin segitu aja dari aku. Makasih Teh Afira, makasih teman-teman yang terkait. Nanti selanjutnya berarti jangan lupa Firman kirimin ke aku ya kontak yang bakal aku kirim ke Teh Afira buat di invite di dalam grup. Iya, Kang. Oke, teman-teman. Terima kasih. Aku tutup kembali dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup aja buat sesi ngobrol siang hari ini. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, Terima Kak. kasih, Reng. Bye-bye.